Roh jahat yang dari Allah, masuk Saul maksudnya kan. Roh jahat yang diizinkan Tuhan. Tuhan mengizinkan jadi roh jahat yang dari Allah. Jadi kalau ada keluargamu yang begitu, kamu juga jangan lawan, lalu kamu berantem ya. Jangan. Orang yang sudah mati, itu sudah selesai dengan Tuhan dan dengan dirinya. Kemungkinan besar tidak masuk surga. Kita tidak tahu pergumulannya dengan Tuhan. Apa dia menyesal, dia bertobat, we don't know. Yang pertama, kalau kamu pergi di satu gereja, kamu harus memberi persembahan di gereja itu mutlak. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, kita masuk episode 1162. Saya didampingi oleh Ibu Rani. Yuk Bu, kita mulai. Baik Pak. Yang pertama berupa pernyataan dari seorang wanita usia 40 tahun sudah menikah, Jemaat GSKI. Ya. Shalom Bapak Gembala dan seluruh tim Truth.id. Saya menonton Abam episode 1153, pertanyaan yang pertama. Ini mengenai perihal suami yang perfeksionis. Jawaban saya, suamimu tidak dewasa dan egois sehingga sikapnya yang perfeksionis menyakiti orang di sekitarnya. Terus. Suami saya memiliki kemiripan seperti itu, Pak. Saat ini saya sedang dalam tahap konseling dengan konselor. Iya, konselor yang diutus kita. Terus. Dan berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk diam dan berdoa serta melakukan segala sesuatu untuk keluarga kami mulai dari nol. Amin. Ini juga ada hubungannya dengan anak kami yang pernah mengajukan pertanyaan di Abam Kids episode kedua tentang papanya yang kasar, suka memukul, bahkan memaksanya berprestasi bulu tangkis, dan sudah dijawab oleh Kak Stefani. Ya, Kak Stefani menjawabnya belajar untuk menuruti orang tua, karena orang tua yang terbaik untuk kita. Oke deh. Mohon dukungan doanya ya Pak Eras dan tim. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Tunggu ya. Oke, nanti didoakan ya. Ini perlu penguatan ya. Oke. Terus. Selanjutnya pertanyaan dari seorang pria usia 22 tahun belum menikah tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya percaya bahwa Bapak adalah juru bicara Tuhan dan Paulus di zaman ini. Terima kasih untuk kepercayaannya. Saya saat ini baru mendaftar menjadi mahasiswa baru di sebuah universitas. Saya berkuliah di universitas tersebut fleksibel, sehingga saya ingin berkuliah sambil bekerja dan perkuliahannya sendiri baru dimulai bulan Oktober. Semenjak awal bulan Juli yang lalu, saya sudah rajin melamar kerja secara online dan juga sambil belajar hal-hal penting lain termasuk bahasa Inggris. Tetapi sampai sekarang saya belum juga mendapat pekerjaan. Pertanyaan saya, apakah hal ini terjadi karena Bapa di surga belum berkenan kepada saya untuk mendapat pekerjaan? Atau karena saya belum saatnya bekerja? Atau mungkin ini adalah hukuman dari Bapa atas dosa-dosa yang saya lakukan dulu? Atau saya saja yang kurang berusaha, Pak? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati Pak Eras dan keluarga. Ini anak baik. Tolong hubungkan dengan tempat kerjaan tadi. Kalau perlu dikasih note. Ini dari Pak Eras. Ya. Anak ini baik. Anak ini baik. Dia mau kuliah sambil bekerja. Tolong diperhatikan, siapa tahu dia punya keahlian yang bisa digunakan. Ya. Ingat ya, ditelepon karena perlu perhatian khusus orang ini. Oke, senang sekali ya ketemu anak muda seperti ini. Oke, terus. Selanjutnya dari wanita. Kamu jangan berhenti mencari kerjaan. Oh, sudah 5 Pak, bikin 15. Ya kan? Jangan berhenti. Ini bukan hukuman. Hanya kamu diajar untuk dewasa. Dan kalau suatu hari kamu mendapat pekerjaan, kamu akan tahu betapa berharganya pekerjaan itu. Karena kamu sulit mendapatkannya. Dengan demikian, kamu akan bekerja lebih baik. Ya. Keputusan kamu benar. Bahwa kamu mestinya bekerja sambil kuliah, karena ini akan mendewasakan kamu dan Tuhan mengendaki demikian. Jadi bukan hukuman ya, kamu belum bekerja, kamu harus belajar untuk lebih giat supaya kamu menghargai pekerjaan itu suatu hari. We love you, mantap. Amin. Terus. Dari wanita usia 66 tahun, seorang janda. Shalom Pak Erastus.
Saya mendengar khotbah Bapak di Marriage Guidance for Newlywed Parents dan saya setuju Pak Eras membuat GSKI di panti jompo. Sedang kami usahakan. Masalahnya, membuat panti jompo itu tidak mudah. Luas tanah harus cukup, ada pepohonan, ada tempat rekreasi, bukan sekedar ada ruangan kamar. Ya, dan posisinya juga harus jelas dekat rumah sakit misalnya, ya. Kami sedang berusaha. Tuhan pasti buka jalan, ya. Kita jalani saja, kita lewati tanpa target. God will make a way. God will make a way. Terus. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Sulawesi Utara. Sulit, ya. Terus. Shalom, Bapak Pendeta Erastus. Suami saya seorang supir truk pengangkut alat berat, Pak. Saya mempunyai permasalahan rumah tangga yang sudah bertahun-tahun dan selama kami menikah kurang lebih 9 tahun, dia sudah 5 kali berselingkuh. Ini seperti pernah saya dengar. Seperti pernah. Atau sama. Sama kasus. Sama dengan supir truk berat terselingkuh. Terus. Saya harus bagaimana ya, Pak? Saya sudah berapa kali meminta dia untuk menceraikan saya karena hati saya sakit, tapi suami saya tidak mau. Jangan minta cerai, nanti anakmu kehilangan bapaknya. Kalau nanti dia bertobat sedang kamu sudah cerai, atau dengan kamu cerai dia kawin lagi, kamu malah kehilangan dia. Nasihat saya, jangan cerai. Gantung saja. Diam dan kamu mengandalkan Tuhan. Kamu mengandalkan Tuhan, persiapan langit baru, bumi baru. Jadikan Tuhan segalanya. Kamu akan sembuh dari GERD-mu. Teruskan. Pak, sudah 8 bulan ini saya mempunyai penyakit GERD. Iya kan? Asam lambung dan anxiety, penyakit mental. Oke. Kata dokter, hal ini terjadi karena saya stres. Iya, anxiety disorder, GERD, MA. Nanti bisa jadi, karena enzimnya rusak, bisa jadi kanker dan lain-lain. Hah? Jangan, nak. Jangan. Happy saja. Hidup kamu tidak tergantung dari pria ini. Dan kamu dilahirkan bukan untuk pria ini. Tunggu ya. Tuhan hajar dia. Tidak kita doakan. Tapi pasti Tuhan hajar dia. Sampai dia mengakui engkau satu-satunya wanita yang terbaik dalam hidupnya. Banyak pikiran dan terlalu memendam masalah. Orang tua menantu saya sampai membicarakan saya ke orang lain. Mertua mungkin ya, dengan hal-hal yang membuat saya sakit hati. Pak, minta tolong, saya harus bagaimana? Terima kasih Bapak Pendeta. Kamu diam. Kamu saya dampingi, kamu diam. Doa pagi bersama saya, dengarkan Tuh.id, ikut puasa. Kita lihat Tuhan campur tangan dengan dahsyatnya nanti. Amin? Ya. Tuhan akan bekerja keras untuk kamu. Nggak perlu pakai kata keras kali ya. Kerja. Akan bekerja luar biasa. Amin. Amin. Oke, we love you. Kamu pasti menang. Diam, jangan cerai, jangan banyak ngomong. Pokoknya pikiran kamu mesti ditujukan ke langit baru, bumi baru. Itu menjadi kebahagiaan. Karena, ingat kalimat ini, masalah akan selesai. Amin. Ada ujungnya, ada endingnya. Tunggu endingnya itu. Dan kamu akan dimuliakan. Tuhan akan membela kamu. Amin. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya sangat terberkati dengan semua khotbah-khotbah Pak Eras. Di saat saya ikut doa pagi, saya merasa sangat berdosa. Pergumulan saya berat, sampai saya takut saya kebiasaan atau menganggap hal seperti ini sepele. Semua orang pasti pernah melakukannya. Tapi semakin hari saya semakin merasa sakit. Sampai akhirnya saya terus mengikuti doa pagi dan ikut puasa. Saya mendengar Tuhan berkata bahwa saya harus berhenti kerja. Tapi saya mengabaikan suara itu beberapa kali. Akhirnya saya puasa dan minta kepastian apakah ini benar suara Tuhan. Akhirnya saya meminta 3 pernyataan yang bisa meyakinkan saya bahwa memang yang saya dengar adalah suara Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Kemudian saya memutuskan resign dan proses resignnya pun seperti yang Tuhan atur. Akhirnya kata-kata resign ini terucap setelah pergumulan selama 8-9 tahun, Pak. Banyak saudara yang menganggap saya bodoh karena saya keluar dari pekerjaan. Akan tetapi, setiap doa pagi saya diberikan kekuatan untuk bisa makin percaya kepada Tuhan Yesus.
Bantu doa ya Pak Eras, karena saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kerinduan saya adalah ketika saya dipanggil Tuhan, saya dapat melihat senyum Tuhan, dan saya tidak mau jadi batu sandungan buat keluarga, termasuk orang sekitar, Pak. Sebenarnya Tuhan juga sudah memberikan gambaran kepada saya untuk membuka usaha, tapi saya ragu karena saya tidak ada basic membuka usaha atau jualan. Bantu doa ya Pak Eras untuk planning buka usaha saya setelah resign nanti. Kiranya Tuhan yang memberikan modal dan ide-ide baru untuk usaha nanti. Kamu punya suami ya, tentunya ya. Ya. Apakah kebutuhanmu sudah cukup dipenuhi dengan kamu resign? Ya, kamu resign karena kamu melihat kemungkinan berbuat dosa di tempat pekerjaan. Sehingga kamu memilih resign, itu bagus. Tadi saya baca pertama, saya nggak setuju. Tapi sekarang saya mengiyakan, bagus. Kamu bisa hancur kalau masih kerja di situ. Nah, kamu memikirkan usaha, tapi jangan usaha yang perlu modal besar. Usaha kecil saja yang cukup untuk makan satu hari. Cukup. Dari situ kamu akan berkembang. Ingat, usaha dengan modal kecil yang cukup untuk makan satu hari. Oke? Tuhan sayang kamu luar biasa. Kamu sedang dalam proses penyempurnaan. Kamu bingung. Kamu sering banyak bingung. Dan kamu seringkali juga merasa kosong atau sepi. Puji Tuhan, sekarang kamu sudah merasa merdeka dengan akan berhenti kerja ini. Oh, oke? Teruskan perjalananmu bersama Tuhan. Tuhan menyertaimu. Ya, kalau suami sudah bekerja dapat penghasilan, untuk apa mesti maksa diri kerja jaga anak? Ya, oke, Tuhan berkati. Selanjutnya dari seorang pria usia 54 tahun di Jawa Timur, jemaat salah satu gereja karismatik. Ya. Shalom Pak dan tim Abam, saya mau bertanya, apa tujuan kekristenan? Tujuan kekristenan agar kita mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat manusia berdosa, lalu kita bisa mengenakan kodrat ilahi yang bukan saja tidak berbuat dosa, tidak bisa berbuat dosa. Jadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Tujuannya itu, kurang dari itu bukan Kristen. Oke? Amin. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 54 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, seorang ASN dari Nusa Tenggara Timur, jemaat gereja Protestan. Kesukuan. Ya, kesukuan. Protestan wilayah. Oke, terus. Shalom Pak, saya mau bertanya, apa maksud firman yang berkata, roh jahat yang dari Allah? Roh jahat yang dari Allah, maksud Saul maksudnya kan, roh jahat yang diizinkan Tuhan. Seperti Ayub, digarap oleh iblis, yang garap ini sebenarnya Tuhan atau iblis nih? Tuhan mengizinkan jadi roh jahat yang dari Allah. Oke. Karena saya bingung, apakah Allah ada roh jahat? Tidak, pasti tidak lah ya. Apakah kita boleh ke kuburan, membakar lilin dan siram bunga untuk orang mati? Tidak perlu, tidak perlu. Dan bisakah kita... Tidak perlu. Jadi kalau ada keluargamu yang begitu, kamu juga jangan lawan, lalu kamu berantem ya, jangan. Apa kita boleh ke kuburan? Boleh membersihkan kuburan supaya tidak jadi batu sandungan loh, punya orang tua dikubur kok nggak dibersihkan. Tapi nggak perlu bakar lilin, siram bunga, nggak perlu. Oke. Oke, terus. Dan bisakah kita berdoa bagi mereka yang telah mati agar dosanya diampuni? Nggak bisa. Orang yang sudah mati itu sudah selesai dengan Tuhan dan dengan dirinya. Terus. Mengapa kita bisa bermimpi orang yang sudah mati naik motor dan mereka tertawa serta menasihati kita tentang hal-hal baik? Ya, itu bisa saja di bawah sadar muncul atau ada pesan Tuhan di balik itu. Nah, tanyakan ke Tuhan jika itu pesan Tuhan. Apakah orang yang bunuh diri bisa masuk surga atau mereka binasa? Kemungkinan besar tidak masuk surga, tetapi tidak mutlak karena menit-menit terakhir, detik-detik terakhir kita tidak tahu pergumulannya dengan Tuhan. Apa dia menyesal, dia bertobat, we don't know. Oke. Apakah uang perpuluhan yang kita keluarkan dari penghasilan kita bisa dipakai membeli bibit sayur untuk dibagikan ke orang-orang susah yang di desa? Yang pertama, kalau kamu pergi di satu gereja, kamu harus memberi persembahan di gereja itu mutlak. Karena untuk pelayanan gereja itu. Nah, persepuluhan sebenarnya pada dasarnya adalah bagaimana kita membagi atau memanage, mengelola uang Tuhan, harta Tuhan yang ada pada kita untuk pekerjaannya. Itu intinya. Jadi kalau kamu dewasa, tidak perlu pakai prosentase.
Ya. Bagaimana dipimpin Roh Kudus menggunakan uangmu untuk beli bibit, membantu orang dan lain-lain. Bagus. Tapi ingat, kamu ke gereja mana mestinya kamu memberi persembahan. Gereja di mana kamu mendengar firman dan diberkati, kamu mesti memberi persembahan. Oke. Misalnya ada orang yang susah dan mau kuliah tapi tidak mampu. Apakah Pak Eras bisa bantu dan apa saja persyaratannya? Ya, nanti akan dihubungi apakah orang ini benar-benar perlu dibantu. Lalu kuliahnya apa? Ya. Nah, kalau misalnya kuliahnya kedokteran, nah ini kan nggak sembarangan. Terus, Ya. Pertanyaan lagi Pak, apa bedanya orang Ibrani dengan orang Nasrani? kalau orang Ibrani itu orang Yahudi, kalau Nasrani itu orang Kristen. Sebutan Kristen dulu itu Nasrani, karena Yesus berasal dari Nazaret. Nazaret. Oke. Apakah boleh kita berdoa di hadapan patung Tuhan Yesus atau patung Ibu Maria, Bunda Ya, Maria? ini kan soal doktrin. Tentu saya tidak bisa mengatakan salah atau benar sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kalau di gereja kami, orang-orang Protestan, karismatik, tidak berdoa depan patung. Ya. Saya selalu setia mengikuti ABAM dan doa pagi. Semoga Pak Eras terus diberkati, sehat dan umur panjang. Kalau bisa ABAM ini tetap ada sampai selama-lamanya ya Pak, biar bisa menjawab kegalauan hati kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keren. Siap. Siap. Terus, pokoknya kalau Tuhan suruh, siap. Oke. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 31 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya mengenai suami saya yang sering bertengkar karena hal sepele. Kadang kalau sedang chat dengan suami dalam keadaan bertengkar, saya tidak merespon lagi agar tidak jadi pertengkaran panjang. Nggak usah chat-chat yang membuat kamu ribut. Jawabnya, iya Pap, oke Pap, siap. Maaf Pap, bersedia, oke. Nggak usah, habis kamu gini, alasannya, nggak perlu. Kenapa suami sampai kamu bertengkar? Kita bisa menghindarkan pertengkaran kalau kita mau dilukai, dirugikan, ya, disepelekan, dihina, dan itu tidak membuat kita terhina. Ya. Mengalah itu indah, Ya. diam itu emas. Ya. Oke. Dengan mengikuti ABAM termasuk ibadah raya di GSKI, Amin. saya merasa semakin diubahkan Tuhan melalui khotbah Pak Eras. Amin. Terus. Saya lebih banyak diam jika sedang bertengkar dengan suami. Ya, sedang bertengkar, jangan bertengkar lagi ya. Ya. Oke. Bahkan saya tidak terpancing lagi membalas chat suami yang memancing emosi. Amin. Tepuk tangan untuk ibu. Ya. Sehingga saya merasa lebih damai sekarang. Aduh, tepuk tangan untuk kamu ya, ibu muda. Terus. Suami saya pernah cerita bahwa dia dulu ketika masih umur belasan tahun pernah mandi kebal, yang artinya pernah dimandikan oleh leluhurnya dengan maksud untuk jaga diri. Nah, ini pasti ada kuasa gelap. Orang yang ada kuasa gelap itu emosian, gampang marah, nanti gila perempuan, judi. Itu kuasa gelap itu mendorong orang itu begitu. Suka menyakiti orang, bahkan menyakiti diri sendiri. Mengganggu pertumbuhan iman. Terus. Kira-kira bagaimana cara supaya suami saya bisa mengalami pelepasan Kalau ya, dia Pak? mau, udah bawa kemari, kita doakan, kita lepaskan. Terus. Karena dia bertanya pada saya, bagaimana cara lepas dari hal tersebut. Dibawa ke Pak Eras, ya, dibawa ke gereja GSKI, nanti didoakan di sini. Ya, bisa saya doakan, bisa pendeta lain doakan. Ya. Bawa, kita selesaikan secara jantan. Ya, kita bumi hanguskan kuasa gelap itu. Teruskan. Selanjutnya pertanyaan teologi dari seorang wanita usia 28 tahun, belum menikah, tinggal di Banten, jemaat GSKI. Yo. Ya. Shalom Pak, saya ingin bertanya. Pada kitab Kejadian 18 ayat 1 dan 2 dituliskan bahwa Tuhan menampakkan diri di hadapan Abraham. Lalu di ayat 2 disebutkan, setelah Abraham mengangkat wajahnya, dia melihat sosok 3 orang berdiri di hadapannya. Jadi ketika Tuhan menampakkan diri itu judul atau penjelasan bahwa yang dijumpai Abraham itu Allah. Terus. Di ayat-ayat selanjutnya pun diindikasikan bahwa percakapan terjadi antara Abraham dan dengan Tuhan. Elohim Yahweh. Ya. Lalu apakah 3 orang ini adalah perwujudan Allah sebagai Allah Tritunggal? salah. Terima kasih. Kalau Allah Tritunggal tidak mungkin karena Roh Kudus itu roh adanya. Ya. Udah jelas tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Yahweh bisa menyatakan diri yang disebut teofani. Teofani. Jadi bisa menyatakan diri. Sedangkan 2 yang mengikut yang dikirim ke Sodom Gomora
Itu bisa Gabriel dan Mikael atau dua malaikat. Ya. Nggak mungkin Roh Kudus dan Yesus. Oke? Ya. Dan kalau saudara membaca seluruh Alkitab, tidak pernah ditunjukkan bahwa Yesus pernah ada sebelum lahir di Bethlehem. Ya. Kalau ada, itu hanya asumsi dan persepsi. Ya. Nggak ada. Itu hanya tafsiran. Oke? Oke, teruskan. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 19 tahun, mahasiswi Nusa Tenggara Timur, Jemaat GSKI Kupang. Iya, bagus. Shalom Bapak Rohaniku dan semua tim ABAM. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Eras tercinta yang selalu mengajari kami untuk hidup benar di mata Tuhan. Sebelumnya saya pernah bertanya, Perihal apa, Pak? apakah saya terlalu memberhalakan Pak Eras karena saya sangat suka dengan khotbah dan penyembahan Bapak. Itu waktu itu hal itu yang ditanyakan. Terus. Ketika saya melihat perjuangan Bapak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa termasuk mahasiswa, saya sangat terharu karena masih ada orang yang memperhatikan anak orang lain yang tidak dia kenal seperti anaknya sendiri. Biasanya ketika kami ikut ibadah dan melihat Bapak, saya selalu menangis dan setelah berdoa saya berkata dalam hati, ya sudah jangan menangis, tetapi doakan terus agar Pak Eras sehat selalu. Jujur kami masih sangat membutuhkan Bapak. Pak, selama ini saya terus mendoakan orang tua saya, khususnya Mama untuk bisa hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Pertanyaan saya, apakah melalui kehidupan seorang anak, orang tua bisa berubah? 100% ya. Ya, dan kamu dipanggil untuk mengubah orang tua kamu. Kalau kamu berubah dan menjadi kekasih Tuhan. Ya. Hidup suci, nak. Ya. Kamu akan berkuasa. Hidupmu akan berdampak. Ya. Oke. Mohon solusinya, Pak. Apa yang harus saya lakukan agar bisa membawa orang tua saya kepada Tuhan? Sudah saya beritahu. Kamu menjadi kekasih Tuhan, hidup suci. Kamu akan diberi hikmat bagaimana mengucapkan Ya. kata-kata, kapan, di mana kamu bisa menyelamatkan orang tuamu. Terima kasih dan jaga kesehatan ya Pak, karena kami masih sangat membutuhkan Bapak untuk membimbing kami. Bapak Elohim Yahweh memberkati. I love you, Bapak Rohan. I love you too, dear. We love you too. I love you too. Amin. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 39 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI. Shalom Pak, terima kasih sudah membaca chat saya. Begini Pak, ketika saya belum menikah dan masih bekerja, saya bukan seorang penakut. Waktu itu umur saya masih 18 tahun, dan saya telah melihat teman saya bunuh diri di tempat kerja, bahkan melihat jenazahnya lewat di depan saya. Saya kaget, dan jiwa saya terguncang Pak. Bahkan malam itu saya sampai bermimpi leher saya tercekik tambang, seperti yang teman saya alami. Semenjak kejadian itu, saya menjadi seorang yang sangat penakut terhadap setan, meskipun sekarang saya sudah punya anak. Saya sudah berdoa dan mendengarkan renungan firman Tuhan supaya tidak takut lagi, tapi saya tetap ketakutan, Pak. Saya sudah berusaha melawan rasa takut saya, tapi tetap tidak bisa. Saya harus bagaimana ya, Pak? Apakah saya harus pelepasan dari rasa takut kepada setan? Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Yang pertama begini, kalau kamu takut, yang kamu bayangkan satu, malaikat-malaikat Tuhan di Ya. sekitarmu. Saya tuh bukan orang pemberani dari dulu. Saya lewat kuburan takut banget, karena dibesarkan dalam lingkungan yang mistik. Tapi kemudian saya belajar untuk percaya Tuhan menyertai. Dan saya selalu membayangkan aku bersama malaikat-malaikat. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita takut kepada sesuatu, berarti kita nggak takut Tuhan. Ya. Kalau kita takut sesuatu, berarti kita tidak takut Tuhan. Tiga. Kalau kita takut sesuatu, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Tuhan. Ya. Nah, berikutnya banyak berdoa, kamu akan menjadi kuat. Ingat tadi, ya selalu bayangkan Tuhan beserta. Ya. Jangan takut pada sesuatu. Nanti kamu saatnya jadi berani dan berkata, coba nunjukin diri setan, saya ajar. Setan justru malah takut. Lalu nasihat saya yang terakhir. Kalau kamu dalam kondisi takut, jangan menunjukkan rasa takutmu. Setan tidak bisa baca hatimu, tapi bisa membaca gestur Ya. tubuhmu dan rasa takutmu. Tenang saja.
supaya setan jadi takut sama kamu. Sebab kalau kamu takut, setan berani. Tapi kalau kau berani, setan takut. Lihat orang-orang bule yang tidak percaya setan, tidak takut setan. Setan jadi takut loh. Oke? Iya. Kamu pasti bisa. Kamu dilindungi Tuhan, ya. Tapi saya tidak tahu apakah ada unsur kuasa gelap. Iya. Jadi kalau ada, nanti kamu dihubungi orang saya, didoakan. Iya. Karena kadang-kadang ada unsur kuasa gelap. Iya. Iya. Jadi kalau saya mendoakan orang, kadang-kadang saya tanya, kamu ada perasaan takut nggak? Kalau malam takut. Nah, ini kadang-kadang salah satu ciri ketika orang ada kuasa gelap. Kuasa gelap. Ya. Oke, tolong dihubungi, nanti sudah didoakan oleh Ibu Lan. Oke, yuk teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 79 tahun, menikah, memiliki 1 anak dari Sumatera Selatan. Iya. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam, saya ingin bertanya. Seringkali saya berdoa, memuji Tuhan, bahkan berusaha membuka hati saya. Tapi hati saya seperti sangat keras, seperti penolakan. Saya merasa putus asa ketika berniat menghampiri Allah karena hati saya menolak terus. Mohon dukungan doanya Pak Erastus, karena seringkali ketika saya berdoa, saya mengantuk. Terima kasih kepada Pak Erastus dan tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Soal mengantuk bisa karena usia, bisa karena penyakit. Ya. Nah, dengan usia tua ini tentu jangan menuntut diri melampaui kemampuanmu. Kalau kemampuanmu hanya berdoa 15 menit, ya 15 menit saja. 30 menit, 30 menit saja. Tidak bisa 1 jam, ya 30 menit saja. Itu sudah cukup. Yang penting hati kita tetap mengarah kepada Tuhan. Ya, saya beritahu ya, Tuhan sayang ibu. Tuhan menyertai ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan ibu sampai putih rambutmu, dia tetap menggendong kamu. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 44 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, jemaat salah satu gereja karismatik. Iya. Shalom Bapak Gembala yang baik, saya kagum dengan pengajaran yang Pak Eras sampaikan. Buat saya, pengajaran yang Bapak sampaikan sangat mengubah cara hidup saya, karena sangat mudah untuk dimengerti dan dipahami. Saya baru 6 kali beribadah di GSKI Mall Arta Gading, yaitu setiap Selasa dan Jumat. Ada kerinduan di hati saya untuk bisa berjabat tangan dan dipeluk sama Pak Eras, karena sejak kecil saya tidak pernah merasa dipeluk oleh kedua orang tua saya. Saya terlahir dari keluarga yang beragama lain, dan saya sering menangis terharu ketika saya menyaksikan anak dipeluk oleh orang tuanya. Sepulang ibadah Suara Kebenaran sekaligus pembukaan tahun ajaran baru tanggal 13 Agustus, dan malamnya saya bermimpi. Dalam mimpi itu, di tengah ibadah, Pak Eras datang menghampiri saya dan memberikan sepatu selop yang sangat indah sekali. Pak Eras bilang kepada saya, buang saja selop kamu yang sudah tidak layak pakai itu, dan gantilah dengan sepatu selop yang saya berikan kepadamu ini. Saya belum mengerti dengan mimpi tersebut, Pak. Kira-kira maksud dari mimpi itu apa ya, Pak? Ini dari Muslim ya. Ya. Selop ini sebenarnya perjalanan hidup. Ayo terus mengubah perjalanan hidupmu. Ya. Atau selop ini juga bisa berarti kecepatan. Jadi kamu pakai selop lama, kecepatanmu jadi rendah. Pakai selop kecepatan baru supaya kamu bisa lebih cepat bertumbuh. Suatu hari kau bisa menjumpai saya di Mall Arta Gading, dan senang sekali bisa ketemu kamu. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu orang yang dipilih. Di antara orang-orang yang di antara kamu, keluarga besarmu yang tidak mengenal Tuhan, ternyata kamu luar biasa. Kamu dipilih. Oke. Yuk terakhir kita baca. Dari seorang pria usia 19 tahun, belum menikah, seorang mahasiswa tinggal di Sumatera Utara, jemaat GSKI House of Truth. Bertanya tentang doktrin. Salam Pak, izin bertanya. Dari seri Logos dan Monoteisme, Bapak pernah mengatakan bahwa gender Allah Bapak itu maskulin dan Roh Kudus itu feminin. Mengapa gendernya berbeda ya Pak? Padahal kata Bapak Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa. Maaf ya Pak, kalau pertanyaan saya kurang bagus. Terima kasih banyak Pak. Tuhan memberkati Bapak. Biasanya kalau bagian tubuh orang itu feminin, seperti tangan, itu kalau dalam tradisi Ibrani itu feminin.
Roh Allah itu, rohnya Bapa, itu bagian dari Bapa, bagian yang tidak terpisahkan. Maka bagus, roh Allah itu adalah roh Allah itu bagian dari Allah. Ya. Nah, kalau bicara soal gender ya, sebenarnya Allah Bapa Yahweh itu, kalau kita baca Alkitab, maka diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan. Jadi Allah Bapa itu ada unsur laki-laki, ada unsur perempuan. Nah, nanti akan saya jelaskan dalam satu penjelasan. Cukup ya Pak Yehuda? Betul ya? Jawaban saya ya. Kalau bagian tubuh itu wanita. Oke. Kalau di perjanjian lama, di perjanjian baru, Roh Kudus itu neuter ya. Neuter. Di perjanjian lama itu feminin. Oke. Tapi di baru itu neuter. Cukup ya. Sampai Jumat, Tuhan memberkati. Haleluya.